Hmm. Cek pundi? Urung Mas. Perkenalkan, nama saya Agus, Ketua Kelompok dari Tritunggal, sebuah kelompok yang memproduksi media backlog jamur yang terdapat di Padukuhan Gamol, Desa Ambale Catur. Kelompok kami menggunakan Asrop, Automatic Smart Mushroom Boiler. Alat ini merupakan alat dengan inovasi teknologi yang menghasilkan uap panas untuk mensterilisasikan media backlog jamur dengan fitur otomatis. Sejauh yang kami ketahui, dari jejaring petani jamur di DIY maupun nasional, belum ada yang menggunakan alat seperti Asrop ini. Keunikan alat ini menggunakan teknologi sterilisasi backlog jamur secara otomatis, sehingga lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Dulu kami menggunakan alat sterilisasi sederhana dengan menggunakan kayu bakar, sehingga lebih boros biaya dan menimbulkan polusi udara. Sekarang kami menggunakan Asrop dengan bahan bakar LPG, sehingga menghemat biaya produksi sebanyak 23,8% dan mengurangi polusi udara. Kami melihat adanya permasalahan dalam menggunakan gas LPG dan potensi bahayanya. Di sisi lain, kami memiliki kompetensi pengetahuan untuk melakukan pencegahan dan penanganan potensi kebakaran dalam penggunaan gas LPG. Untuk itu, kami berkomitmen untuk melakukan transfer keahlian kepada kelompok Tritunggal. Setelah kami mendapat keahlian menggunakan gas LPG dan upaya penanggulangan resiko kebakaran, itu menjadi masukan yang berarti bagi kami. Sebagian anggota dari kelompok Tritunggal merupakan masyarakat miskin yang mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan backlog jamur hasil penerapan Asrop. Kami juga merangkul masyarakat di luar Dusun Gamol untuk bergabung bersama kelompok Tritunggal. Setelah menggunakan teknologi Asrop, kami belajar bahwa kegiatan yang ramah lingkungan dapat diterapkan di semua aspek kehidupan. Terima kasih Pertamina. Wis. Wis. Saya Tamtama sebagai kepala dusun berkolaborasi menjadi kunci utama untuk maju bersama warga. Berawal dari tahun 2009,
banyak di Padukuhan Gamol kelompok-kelompok sosial yang bergerak dalam bidang budidaya kambing etawa, perikanan, kelompok penduduk peduli lingkungan atau pepeling, dan itu merupakan potensi dari Padukuhan Gamol yang bisa dikembangkan untuk menjadi desa wisata. Tapi berjalannya waktu karena di Gamol tidak ada sumber daya alam yang bisa kami suguhkan, maka kami bersepakat untuk membagi ilmu yang kami punya, baik untuk pengelolaan kelompok ataupun manajemen kelompok, ke wisatawan yang akan berkunjung. Awalnya banyak dari mereka yang sudah nyaman dengan bertani, berternak, tapi mau tidak mau dengan adanya desa wisata dan budaya, dia harus merubah pola pikir yang diikuti dengan perubahan perilaku. Sempat ada pertentangan dari warga dengan adanya bantuan dari pihak lain, karena kami menyadari kalau orang desa itu biasa rasa meri dari yang satu dengan yang lainnya, tapi kami dengan musyawarah ataupun rembuk bisa kami selesaikan masalah tersebut dengan jalan yang baik. Tahun 2010 Pertamina mulai mendampingi di Gamol dengan pelatihan ataupun pendampingan kelompok yang ada di Gamol. Dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2014, Pertamina juga sudah mulai memberikan bantuan berupa bangunan fisik, pembuatan kandang, pembuatan rumah edukasi sampah, sampai dengan 2018 pembuatan rumah produksi susu, dan launching desa wisata itu tahun 2018 bulan Oktober. Pelatihan dari Pertamina yang merupakan modal bagi kami untuk mengembangkan adanya desa wisata, diantaranya pelatihan ataupun pembinaan dalam beternak kambing, pemrosesan pupuk cair, pemanfaatan lahan kosong, cara memerah susu, terus proses pembuatan susu sampai dengan proses pemanfaatan barang-barang bekas, dan sampai dengan launching Pertamina masih membantu ataupun membimbing dalam bidang pemasaran yang itu banyak membantu untuk datangnya pengunjung yang akan ke desa wisata Gamol. Tahun 2018 akhirnya desa wisata dan budaya Gamol dibuka yang memiliki 6 objek, diantaranya rumah produksi susu, kandang kambing, rumah edukasi sampah, budidaya anggrek, greenhouse atau kebun manunggal, dan kolam Minas Sejahtera. Setelah Deswita Dayang Gamol dibuka, jumlah pengunjung per bulannya bisa mencapai angka 600. Dengan jumlah pengunjung yang sampai dengan 600, maka warga secara sadar membagi jatah tiketnya untuk menerima tamu-tamu yang datang di Deswita Daya. Dengan adanya pengunjung yang semakin banyak, otomatis perekonomian ataupun tambahan penghasilan bagi warga juga meningkat. Di masa pandemi COVID-19, kami menyadari jumlah pengunjung yang datang di Deswita Dayang Gamol itu menurun, tapi untungnya dengan pemberian bantuan dari Pertamina berupa pelatihan-pelatihan, kami sudah mulai mengembangkan ataupun menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengolah produk yang kami punya, diantaranya jamur, susu, dengan produk-produk yang lain, dan itu kami juga difasilitasi dari Pertamina karena Pertamina mempunyai program jaringan komunikasi antar binaan CSR Pertamina, dan itu merupakan sarana promosi ataupun pemasaran bagi kami untuk menjual produk-produk yang kami hasilkan. Ya, semenjak adanya desa wisata, ada peningkatan pendapatan untuk warga. Tapi adanya pandemik, itu pengunjung menurun drastis. Tapi warga masih bisa menjual produk-produk olahan yang ada di desa wisata ini. Karena sebelumnya kita ada pelatihan yang dibina oleh Pertamina. Jadi kami sangat apresiasi sekali dengan pengolahan hasil budidaya pertanian dan peternakannya, warga bisa bangkit kembali.
Kedepan kami ingin mewujudkan visi dan misi Deswita Daya yang terakhir, yaitu pemuliabiaan hewan bersayap, dan itu merupakan wadah bagi remaja supaya remaja memiliki wadah dan mempunyai kegiatan yang positif. Untuk teman-teman yang ada di luar sana yang mempunyai potensi dan keinginan untuk memajukan masyarakat, kami mengambil filosofi dari orang Jawa, urip iku urup. Ketika kita hidup, kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk memajukan wilayah kita masing-masing. Sebagai pemotongan dari bagi Bapak Lurah Baitur, mohon pun saksikan kembali ke Pamong. Sebagai kami dapat admirallah kami bos Bismillahirrahmanirrahim, pasukan dari ketua Bidakan. Mulai makin dulu hitam ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jalan menuju Jalan Nyamplung Ulang menuju makam Nyamplung Hor, Jalan Ki Ronggo Alap-Alap saya resmikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Nggih. Perdana Repot Surabaya. Yuk, Palapa.
jadi berkaitan dengan kenakalan remaja, dengan sebuah wis diomongke nanti saya kira juga kita sudah pikirannya wis masuk apa materi yang sudah disampaikan. Mungkin saya juga cuma sedikit menambahkan saja. Kenakalan remaja itu namanya juga remaja, ya, kenakalan remaja, kenakalan dari anak-anak itu sebenarnya bisa dicegah ataupun bisa ditanggulangi lewat kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang positif. Cara sebenarnya seperti ini, seperti kita berkumpul, ada diskusi, ada narasumber menyampaikan materi dan materi diterima oleh para yang hadir pada acara pembinaan ataupun kegiatan seperti ini. Nah, itu bisa jadi efektif, bisa jadi tidak efektif. Nah, kenapa malah ini? Padahal sudah diadakan acara, sudah ada biayanya, sudah ada makan minumnya, sudah ada dari dinas terkait. Itu tidak efektif. Itu apabila nanti keluar dari sini, setelah dari sini, nanti materi yang jenengan terima itu tidak disampaikan ke teman-teman yang ada di luar. Nah, kenapa? Karena yang memang yang diundang untuk bisa ikut ini cuma dipilih perwakilan. Nah, itu harapannya supaya nanti setelah keluar dari sini, pulang dari sini, itu menyampaikan kepada teman-teman lain. Jadi untuk para pemuda menyampaikan ke teman-teman lainnya, kepada warga masyarakat lainnya, bahkan baik kepada yang lebih muda ataupun kepada yang lebih tua. Oh, hari ini saya mendapatkan materi seperti ini, kita sampaikan narasumbernya ini. Dan insya Allah narasumber yang dipilih itu nanti bisa mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan, apa yang sudah memberikan materi kepada kalian semua. Nah, untuk di Bal Catur itu kenakalan remaja itu menurut saya yang sekarang itu masih perlu pembinaan, masih perlu penanganan. Itu salah satunya belum lama ini yang terjadi adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang, penyalahgunaan obat-obatan ataupun psikotropika. Itu belum ada mungkin seminggu yang lalu atau seminggu ini. رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران هذا الإنسان عبدي صين غثيان من ذنوبي وحلان خالف إن غضبا شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولا ظن فيك يا رجال الإيمان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول
بالدجي قائلا يا حنان يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان Engkau bagaikan air yang membuatku dikala aku marah, dikala aku resah. Engkau penyemangat hidupku yang selalu ada dikala ku bersedih, dikala ku menangis. Kehadiranmu buatku merasa langka, hidup lebih berarti. Oh kekasih, Kau yang selalu membuat hatiku merasa sejuk dan merasa bahagia. Ku ingin selalu ada di dekatmu, menjalani rasa cinta penuh bahagia. Rabbana filana kal ibadina ladina sabrabuna bil iman wala tasrufi ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana Rabbana wa tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina Rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bi wa qina wa qina wa samma anta ma'ana fatina ala qawmi kafirin Rabbana taqabbal minna innaka antal alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pamupunten angka kali. Sumangga.
Nur Sabto, Mantio Bobo, Dwi Nur Tanto, Ganti Caca Bergodo Kapadilan, Sumida Prajurit. Pokoknya bagi balik ini. Nah, sampai nyeksa. Nah, di balik kanan. Balik kanan. Di Aku disotek aku lagi sos. Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone in my. Heng wekasan iku dadi becik kawruana ugi Balai Catur Nyawi Yogyakarta Istimewa. Saya doakan untuk pagi program nanti setelah ini selesai harus ke warga masyarakat umum lainnya. Jadi untuk kegiatan vaksinasi. Balai Catur Nyawi. Pada saat vaksinasi, beliau langsung ada di lokasi ataupun di Kelurahan Bangkabut ini. Adapun pada pagi hari ini semangat, semangat, semangat. FPKN mati siwi siap untuk mendampingi remaja genre kami dinamika yang muda wirawan. Kami adalah tim Among Putra 1, 2, 3. Kami adalah tim Among Putra dari Kelurahan Balai Catur, siap tampil dengan semangat supaya ngemanan ramah ing anak. Kami Tim Among Putra Kelurahan Balai Catur, semangat, semangat, semangat. Yes, yes, yes.
Kita yel-yel dulu ya ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Kami adalah tim Among Putra dari Kelurahan Balai Catur, siap tampil dengan semangat supaya ngeman ramah ing anak. Kami tim Among Putra Kelurahan Balai Catur, semangat, semangat, semangat. Yes, yes, yes. Baik ibu-ibu, assalamualaikum. Coba kami dari situ. Kami tim Among Putra Kelurahan. apa enggak bareng?